Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang, kelas 2 Panjang, Bapak Sulistiono SKM MKes. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Sulistiono, baik sesi 1 maupun sesi 2. Saat ini kita berada pada sesi 3. Pak Sulistiono, ini yang menarik di sesi kedua tadi, itu seperti yang Bapak katakan, kita kan baru hari kedua ya. Iya. Nah, yang rombongan pertama Iya, hari pertama sudah itu berangkat dari Lampung Utara. Iya, Lampung Utara. Iya kan? Sudah sampai Madinah. Iya, iya. Ya kan? Iya. Itu hari pertama. Hari pertama. Di asrama haji Iya, kita. iya. Yang tadi itu dari Lampung Barat. Iya, Insya Allah besok pagi nah, berangkat. Insya Allah dari 393 Iya. jamaah ya. Kalau yang ini 391 karena 2 tunda sakit. Dua. Saya kurang paham itu karena belum sampai asrama. Jadi apakah nanti ini tunda atau memang batal ya? Kan bisa juga tunda. Oke. Iya. Oke. Kalau mereka sembuh sampai akhir berangkatnya bisa nanti berangkat di kloter akhir. Iya. Bisa ya. Iya. Gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan dari kabupaten kota yang lain di Provinsi Lampung? Baik, jadi ini kan memang karena terkait kemarin mepetnya jadwal pelunasan, jadi memang ini jadwal resmi dari Kemenak itu yang menyusun itu baru seminggu. Jadi untuk besok insya Allah tanggal 26 besok. 26 ya, Iya. itu dari Lampung Tengah ya. Kalau semua sih rencana memang total semuanya 393 ya. Dari Lampung Tengah? Ya semuanya begitu. Ya. 390. Jadi tanggal 26, tanggal 27 nanti insya Allah dari Bandar Lampung, kemudian Tanggal 27-nya rombongan dari Bandar Lampung ya. yang ke asrama haji ya. Betul. Pemeriksaan ketiga ini Iya, ya Pak. iya, sama prosesnya. Kemudian tanggal 28 dari Lampung Timur. Kalau Bandar Lampung sendiri berapa jamaahnya Pak? Kalau itu yang kalau totalnya yang paham Kemenak gitu. Oke. Ya karena gini Pak, kayak bisa juga satu daerah tuh karena banyak 2 kloter. Oh, iya. Jadi iya. nanti kan Bandar Lampung ini contoh nih, Bandar Lampung itu akan diberangkatkan tanggal 27 sama tanggal 1. Iya. Kemudian juga ini Lampung. Karena banyak gitu ya. Betul, Lampung Tengah kan sudah berangkat nih. Nanti ada lagi tanggal 30. Lampung Tengah. Lampung Tengah. Iya, jadi begitu. Jadi tidak satu ini satu kloter ya menyesuaikan. Tapi memang urutannya begitu. Mudah-mudahan sih semuanya bisa hadir. Jadi total 393. Iya, jadi begitu. Dan mudah-mudahan mereka berangkat sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Iya, Pak ya. Iya. Dan nanti insya Allah di sana langsung ya pindah pesawat. Jadi Tanah Suci. semua pemeriksaan di sini clear. Di sana tinggal langsung pindah pesawat, langsung berangkat. Nah, sebetulnya ini kalau memang di Lampung, ini kan sudah 7.000 jamaah nih. Sebenarnya sudah layak sekali untuk embarkasi sendiri. Cuma ini terkendala ini informasinya karena runway kita kan di Bandara di Inten belum bisa dilandas Tapi kalau dilihat dari jumlah haji. Oh sudah, iya 7.000 itu sudah layak untuk embarkasi sendiri ya. Embarkasi sendiri. Iya, dan itu lebih meringankan jamaah karena langsung kan nggak perlu ke Suta dulu, jadi asrama pesawat langsung ke Arab Saudi gitu loh ya. Mohon maaf saya alumni KKP Semarang dan Surabaya jadi hafal sekali. Kami biasa menangani embarkasi besar. Mengatasi haji ini Pak Sulis sudah pengalaman. Iya, kami dari 99 di Solo, embarkasi pertama ya. Jadi kemudian pindah Surabaya ketemu haji lagi. Iya. Terkait ini karena Pak Sulis sudah pengalaman mengatasi para jemaah haji keberangkatan haji ini. Biasanya hambatan atau masalah kesehatan yang muncul itu apa aja Pak? Baik, jadi sebetulnya kalau masing-masing itu semua berpegangan kepada SOP itu para jemaahnya itu memegang SOP akan enak. Nah, sebagai contoh begini, harusnya jamaah tersebut memang tidak layak ya, akan tetapi ini mohon maaf nih saya sampaikan nih, ini agak silent. Harusnya itu mereka sudah ditolak di daerah, nggak perlu ke asrama karena memang secara istitoah itu tidak layak kan. Di situ kan ada mampu, ada pendampingan, ada yang ditolak kan ya, tidak istitoah di situ. Ada juga yang sama asrama. Nah, di situ harusnya nggak boleh
Sebagai contoh, harusnya mereka sudah dicegah di daerah. Di daerah. Nah, tapi karena di daerah itu banyak tekanan, Pak, kami sudah pengalaman. Biar orang bandara aja, itu kan bisa juga saudara bupati, saudara ini itu yang kami sebagai orang KKP biasa memvonis di bandara. Jadi di situ ada sidang. Artinya selama toleransinya masih bisa Ya, ditoleransi kami nggak ada masalah. di situ ada SOP-nya, Pak. Ini yang boleh, yang enggak. Jadi iya, sudah rigid sekali ya. Jadi kalau ini memang kurang yakin, kita rujuk ke spesialis. Nanti betul, fatwanya bagaimana. Nah, itu sebenarnya kalau masing-masing itu ya. Kemudian juga ini kendala berikutnya memang ini karena mungkin waktunya kan mepet sekali nih antara pelunasan apa. Nah, kadang untuk penyiapan jamaah ini yang kan jamaah kalau berangkat sana harus siap semuanya, artinya olahraganya, makannya, makanya kita ya walaupun buru-buru kita kalau ada waktu kita edukasi ya, termasuk juga di asrama. Nah, di situ kita edukasi lah, misalnya saya kurangi ngerokok ya. Di asrama itu juga kita sarankan cepat tidur ya. Soalnya apa, kadang sampai asrama setelah pemeriksaan mereka sibuk-sibuk ke pagar ngurusi pengantar. Nah, itu pengantar. Di pengantar itu nanti ada yang ngasih makanan pula, Pak. Nah, padahal makanan asrama itu harusnya makanan yang disediakan karena di situ sudah diawasi. Clean lah ya. Nah, iya, jadi mohon maaf tadi begitu. Pak Sulis, kalau misalnya para lansia itu lah, itu terkendala kesehatan itu biasanya soal kesehatan apa itu? Ya, iya, kalau namanya lansia kan memang harus perlu bantuan di situ ya. Karena kebijakan sekarang kan memang tidak ada pendamping tuh. Beda. Jadi memang ya ini akan menjadi beban tugas. Di situ kan juga ada ketua kloter kan. Betul. Nah, kemudian juga kita punya SOP, Pak, yang lansia-lansia kita utamakan, kita dahulukan ya. Sebagai contoh pemeriksaan di asrama ya kita dahulukan, jangan sampai antri, kemudian pakai kursi roda juga kita dorong ya, kemudian tasnya kita bawakan. Ya, mereka artinya saling membantu sih. Jadi begitu. Ada kebijakan lah untuk para lansia, iya, lebih sesuai temanya, ramah lansia ya. Ramah lansia. Memang iya, jadi memang isinya lansia sekarang ya. Enggak, kalau misal soal penyakit itu kira-kira apa ya yang biasanya para lansia itu? Kalau diabetes, darah tinggi. Ini sama itu banyak tadi ya. Kalau diabetes itu tidak hanya lansia. Kalau tadi aja banyak sekali minta kolesterol ya, aldosteronol, apa darah tinggi. Iya, artinya penyakit itulah. Darah tinggi itu banyak tuh ya. Kemudian juga sepanjang itu bukan penyakit menular ya. Kalau misal TB baru, nah itu mesti harus negatif dulu. Ya, itu. Nah, yang agak sepele ini konjungtivitis nih. Belekan ya orang Jawa bilang. Itu nggak boleh berangkat itu, harus ditunda dulu, diobati dulu karena penyakit menular. Nah, jadi begitu, Pak. Tapi di Solo sudah berkali-kali menangani belekan sepele tapi mesti harus. Tapi menular ya, Pak. Iya, makanya harus karena di sana kloternya banyak, nggak apa-apa. Berobati dulu, kurung dulu, ya, nanti nyusul berangkat ke kloter berikutnya ya di situ ya. Jadi begitu. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada kendala yang berarti dari para jemaah dari provinsi Lampung. Kalau ini insya Allah ya tadi lancar-lancar saja lah. Ya. Kemudian juga ada insiden karena banyak luka ya. Satu orang luka tadi. Kan biasanya tubrukan itu. Ini konvoi tapi ya tadi sebenarnya. Ada yang ke klinik kita obati ini. Jadi di sana 24 jam. Ya, tidak hanya melayani jamaah, petugas pun pada karena melek malam ya sakit juga, Pak. Tidak hanya melayani jamaah klinik sana, artinya petugas pun banyak ya, yang sekedar tensi, misal supir damri, petugas. Kalau sudah di asrama, keluarga bisa berkunjung? Oh, nggak bisa, steril, Pak. Udah steril? Iya, kami harus pakai ID card ya di sana, jadi terbatas. ID card itu juga sesuai dengan SK, misal orang-orang saya harus ada SK kepala KKP baru dikasih ID card, jadi nggak bisa orang-orang. Kalau ada misal berkunjung itu urusan panitia, urusan Kemenak gitu, bijakan. Tapi intinya itu sudah steril. Jadi jamaah masuk, siap, ya suruh istirahat. Karena di sana banyak prosesnya, Pak. Bagi living cost, nanti banyak rapat-rapat juga. Betul. Harus dijaga kesehatan. Betul, ya. Ya, ini nggak terasa juga nih Pak Sulis, waktu ini kita sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Oh, siap. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Bapak Sulistiono
Bapak Sulistiono SKM Mkes, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang. Ini sangat menarik. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.